bebek super julukan yang sudah melekat erat dengan sosok Jupiter MX. Bukan tanpa alasan, sebab motor ini memiliki performa di atas rata-rata. Selain itu, desain Jupiter MX juga terlihat sangat sporty dan agresif. Nah, sebelum lanjut, yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton setelah video ini. Perjalanan Yamaha Jupiter MX dari masa ke masa, sejak era kelahiran Jupiter pada tahun 2000-an di Indonesia, sampai saat ini yang masih eksis di pasar roda 2. Di kala itu, nama besar Jupiter yang sedang ramai-ramainya, Yamaha Jupiter MX langsung mudah dikenali konsumen. Meski lahir dari brand Yamaha Jupiter, namun Jupiter MX merupakan sosok motor yang jauh berbeda karena memang ditempatkan pada kasta di atas Jupiter Z. Pertama kali diluncurkan atau dirilis pada tahun 2005, Jupiter MX langsung menggebrak pasar dengan segudang kelebihannya. Desain mesin tegak 44 derajat dengan kapasitas 135 cc yang dilengkapi dengan pendingin cairan atau radiator yang jarang ditemukan pada bebek sekelasnya, menggunakan karburator yang disertai TPS dan pompa tambahan. Yamaha Jupiter MX sangat identik dengan tulisan LC4V, yang artinya memiliki liquid cooled 4 valve. Mesin Jupiter MX mampu menghasilkan power sebesar 11,33 Nm pada 8.500 rpm, dan juga dilengkapi dengan diasil silinder serta four-jet piston, di mana merupakan teknologi balap Yamaha dan pertama kali diaplikasikan pada bebek Yamaha. Dengan adanya hal itu, piston dan silinder menjadi lebih ringan, pastinya jauh lebih awet. Bahkan, Yamaha berani menggaransi hingga 5 tahun. Lalu, penggunaan shock monoshock pada bagian roda belakang menambah kesan sporty. Dengan desain bodi yang serba lancip, strapping yang agresif, dan eye-catching, membuat semakin terlihat jati diri Jupiter MX sebagai motor bebek yang kencang. Penggunaan kopling manual 4 percepatan, dan juga versi gigi semi-otomatis. Dengan tagline asal Jupiter yang lain semakin ketinggalan, dengan iklan tagline yang diperankan Komeng dan sang redaktor Vale, membuat penjualan Jupiter MX meledak di pasaran alias laris manis. Karena banyak yang menyukai motor ini, terutama kalangan anak muda, sebab memiliki performa yang handal dan bisa diajak kebut-kebutan. Terlebih lagi, motor-motor Yamaha lebih fleksibel untuk dimodifikasi. Setelah sempat bergonta-ganti strapping selama beberapa kali pada 2010-an, Yamaha akhirnya memberikan perubahan besar-besaran pada Jupiter MX. Jeda 5 tahun termasuk lama untuk perubahan sebuah motor dengan segmen baru. Mungkin saking larisnya, sehingga tak mau buru-buru merubahnya. Pada generasi Jupiter MX yang kedua ini diberi nama Jupiter MX 135. Dan yang pasti desain bodinya berubah total. Dengan desain bodi depan yang lebih meruncing ke bawah, juga desain lampu sen dan senja lebih sipit. Lampu utama semakin lebar dengan desain yang lebih agresif. Untuk bodi belakangnya, meruncing terkesan menyatu dengan bodi. Lampu belakang terlihat transparan dengan warna hitam ala Scott LED, mengartikan selera anak muda. Tampilan pada speedometer juga berubah total, lebih futuristik dan juga memiliki ukuran lebih lapang dibanding pendahulunya. Lalu, di bagian keamanan, Jupiter MX ini menawarkan fitur penguncian magnet dan tercatat sebagai yang pertama yang mengenalkan fitur ini. Untuk sektor mesin masih sama, yakni 135 cc, dan untuk performanya lebih baik, juga lebih irit bahan bakar. Tenaganya pun naik jadi 12,34 Nm di 8.500 rpm. Di generasi ini, Yamaha memberikan dua opsi pilihan. Yang pertama, New Jupiter MX kopling manual, memiliki 5 percepatan dengan profil pengoperasian maju mundur. Pada versi ini juga dilengkapi pengiriman 2 display depan belakang. Sedangkan di versi keduanya, yaitu Jupiter MX 135 non-kopling, dilengkapi dengan gigi 4 percepatan. Untuk bagian pengiriman belakang masih menggunakan tromol, dan bagian pengiriman depan sudah display atau cakram. Perbedaan lainnya terletak pada corak crankcase-nya. Untuk varian non-kopling berwarna silver, sementara versi kopling berwarna abu-abu. Sukses pada generasi awal rupanya juga berimbas pada generasi kedua ini. Dengan banyaknya perubahan positif yang dilakukan Yamaha, membuat Jupiter MX 135 kembali laris manis di pasaran. Bagian promosi masih diserahkan pada komedian Komeng yang memang sangat melekat dengan Jupiter series. Slogannya pun berubah menjadi Jupiter MX baru yang lain semakin ketinggalan. Lagi dan lagi, setelah berselang 5 tahun, Yamaha kembali memberi perubahan total. Jupiter MX kali ini bukan hanya bodi yang dirubah, melainkan mesinnya pun berubah, naik jadi 150 cc. Tentu namanya pun berubah. Lagi-lagi, Yamaha kala itu memberikan dua versi untuk Jupiter MX terbarunya, yaitu Jupiter MX 150 dan MX King 150. Pada generasi ketiga ini, Yamaha tak memberikan versi non-kopling, alias semua menggunakan kopling manual. Dengan desain yang berubah total,
kelihatan lebih gambot dan keren abis. Untuk desain headlampnya juga berubah, ditambah adanya lampu DLR berbentuk alis. Pada bagian lampu belakang dan spakbornya didesain menggantung ala-ala motorsport mereka, menegaskan kalau motor ini terinspirasi dari motor sport mereka. Iklan motor ini juga sangat unik karena MX King 150 diadu balap dengan jet yang sedang meluncur. Meski dibilang lebih, namun hal ini mengisyaratkan bahwa motor ini benar-benar sangat kencang, di mana mesin 4 katup berpendingin cairan yang digendongnya mampu mematahkan power di 15,1 Nm pada 8.500 rpm, serta torsi puncak mencapai 13,8 Nm pada 7.000 rpm. Oh ya, di dua varian generasi ini ada beberapa perbedaan yang signifikan, yaitu di bagian lampu depan, speedometer, push step depan, lampu sen belakang, dan juga desain joknya. Untuk harganya juga terpaut cukup jauh, yakni 18 jutaan untuk Jupiter MX150 dan 21 jutaan untuk MX King 150. Di generasi ini, respon konsumen cukup bagus, meski tak seramai sebelumnya, bukan karena sang motor tak sebagus yang dulu, namun karena pergeseran minat konsumen yang banyak beralih ke Matic. Di era 2015 ke atas, posisi motor bebek memang semakin terjepit. Hal ini tidak hanya dialami oleh Jupiter MX saja, bahkan banyak motor bebek dari pabrikan lain sudah gulung tikar. Demi menjaga eksistensi di tanah air, Yamaha kali ini melakukan perubahan dalam bentuk facelift pada tahun 2019. Meski basic desain dan mesinnya masih sama, Yamaha memberikan beberapa sentuhan di beberapa sektor yang membuat MX King 150 jadi lebih keren. Di generasi ini, Yamaha sudah tidak mengikut sertakan Jupiter MX 150. Perubahan pada MX King facelift ini ada pada lampu utamanya, yang sekarang memiliki desain lebih agresif, dengan menambahkan 3 reflektor dalam batok lampu sekaligus, dan juga sudah full LED. Selain itu, Yamaha juga menambahkan visor pada bagian batok lampunya, dan juga ukuran ban depan semakin besar. Selain itu, panel speedometernya berubah total, dari semi-digital menjadi full digital, termasuk penambahan fitur hazard. Perubahan ini dilakukan Yamaha untuk menjaga eksistensi keberadaan sang motor, karena memang bangsa motor ini semakin sempit. Semenjak tahun 2019 sampai sekarang, Yamaha belum melakukan perubahan pada MX King facelift, kecuali hanya pada warna dan liverinya saja. Padahal di tetangga sebelah seperti Vietnam dan Malaysia, MX King sudah berubah menjadi lebih gede mesinnya, juga powernya naik jadi 155 cc, dilengkapi dengan VVI. Juga desainnya pun juga baru, yang terinspirasi dari YZF R1. Entah kapan dan belum ada kabar motor ini bakal diboyong ke Indonesia, mengingat baru saja Yamaha memperbarui warna MX King 150 facelift. Kemungkinan mereka menganggap potensi motor bebek di Indonesia tak segurih dulu, jadi mereka tak mau buru-buru membawa sang motor ke Indonesia. Oke, terima kasih sudah mendengar pecahan kali ini. Buat yang suka video ini, boleh like. Dan juga yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Yamaha semakin di depan.